Untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH maupun KPM BPNT, baik yang sudah dapat undangan dari PT Pos maupun yang belum, baik yang sudah cair maupun yang akan cair. Nah, bantuan ini merupakan bantuan yang terakhir tahun 2022 ini. Nah, mohon maaf untuk keluarga penerima manfaat baik KPM PKH maupun KPM BPNT yang masuk dalam kategori berikut ini, mohon maaf tidak bisa melanjutkan atau bantuannya di stop mulai awal tahun depan tahun 2023. Nah, kira-kira yang masuk dalam kategori apa ya? Apakah yang sesuai dengan umur? Nah, maka dari itu, simak terus videonya sampai akhir, dengarkan penjelasan saya mulai awal sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham, dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai penyaluran atau pencairan bantuan sosial dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kali ini yang sedang proses berjalan penyalurannya di berbagai wilayah di Indonesia adalah bantuan PKH tahap 4, bantuan sembako, plus bantuan BLT BBM tahap 2. Nah, ini masih terus berjalan dan ini merupakan bantuan yang terakhir di tahun 2022 ini. Nah, kemudian di awal tahun 2023, mohon maaf ya, untuk para KPM yang masuk dalam kategori berikut ini tidak lagi mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Dan kira-kira yang masuk kategori seperti apa? Apakah usia ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh? Nah, nanti akan kita jelaskan ya dalam video ini. Maka dari itu simak videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, gimana nih? Udah dapat surat undangan atau belum nih di wilayah Anda? Nah, bagi yang sudah dapat dan belum ambil bantuan, ya silahkan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh PT Pos. Silahkan datang sesuai dengan jamnya dan tempatnya, titik pengambilannya di mana. Jangan lupa ya, bawa KTP asli, dan untuk jaga-jaga bawa KK asli. Sebenarnya KTP asli cukup sih, tapi KK asli juga dibuat untuk jaga-jaga. Apalagi yang mewakili, nah ini wajib ya membawa KK aslinya. Kemudian KTP asli si penerimanya yang namanya ada di undangan, dan juga KTP Anda yang asli. Jadi itu ya Sobat YouTube, jadi bisa diwakilkan asalkan dalam satu KK. Jadi mungkin ada lansia yang sakit atau mungkin disabilitas yang tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, jadi silakan bisa diwakilkan asalkan masih dalam satu KK. Jangan lupa KTP asli dan KK asli dibawa. Dan jika tidak ada yang mewakili, nah nanti petugas pos itu bisa datang atau mengantarkan langsung bantuannya ke rumah Anda. Tapi kalau bisa ya nanti dikonfirmasi ya ke kepala dusun atau mungkin ke kepala desanya atau lurahnya ya, untuk mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir mungkin karena sakit atau hal tertentu. Jadi ya harus diantar uang bantuannya ke rumahnya oleh petugas PT Pos. Yang penting ya konfirmasi ya. Nah Sobat YouTube, ada mungkin yang belum dapat undangan. Nah, harap bersabar ya. Jika memang Anda merupakan KPM yang masih layak, yang namanya sudah ada di data bayar PT Pos, nah ini tinggal menunggu jadwalnya saja, karena ini bertahap ya. Jadi mulai tanggal 19-20 November
hingga sampai sekitar pertengahan Desember, ini ditunggu saja. Dan bahkan mungkin ada yang ternyata di SIKNJ itu ada keterangannya BLT BBM, tapi mungkin belum dapat undangan, sedangkan yang lain belum dapat, sudah dapat undangan di desanya atau di kelurahannya. Ya, harap bersabar saja, ditunggu. Jika memang namanya ada, itu pasti surat undangan itu dicetak dan pasti diberikan. Jadi nggak mungkin nggak diberikan, karena syarat untuk mengambil bantuan itu harus ada orangnya, disertai dengan KTP asli dan difoto orangnya. Jadi nggak mungkin bantuan tersebut bisa diambil oleh orang lain. Jadi itu ya, jadi tepat kepada orang yang namanya ada di undangan tersebut atau di data bayar dari PT Pos. Nah, manfaatkan ya bantuan itu sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang hanya keinginan atau kemewahan belaka, mungkin membeli emas seperti itu, ini nggak boleh ya. Jadi sesuai dengan peruntukannya. PKH dibuat untuk pembelanjaan PKH, bisa untuk anak sekolah atau gizi anaknya. Nah, kemudian yang sembako yang Rp600.000 ya harus untuk membeli sembako, karbohidrat, beras, bisa telur, daging ayam. Nah, silakan ya. Kemudian yang BLT BBM ya bisa untuk ditambah bantuan sembako juga. Namun ini lebih baiknya lagi bisa untuk dibuat modal usaha, karena belum tentu bantuan ini akan diperpanjang atau bantuan Anda itu nanti akan dapat lagi di tahun depan. Nah, karena bantuan ini merupakan bantuan yang terakhir di tahun 2022 ini. Nggak ada lagi bantuan di tahun 2022 ini. Jadi nggak ada pencairan lagi. Oke, jadi ini yang terakhir, perlu dicatat ya. Nah, kemudian untuk para keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH, bantuan sembako, maupun bantuan BLT BBM, nah ini perlu diperhatikan juga ya. Kalau sudah cair bantuannya, diambil kemudian dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan peruntukannya itu ya PKH untuk PKH, sembako ya untuk dibelanjakan dalam bentuk sembako. Nah, kemudian nanti rumah Anda akan difoto lagi, di geotagging oleh petugas. Nah, ini dari pos ya untuk yang mengkoordinir memfotoan ini. Nah, kalau sudah difoto geotagging ya berarti sudah selesai ini untuk tugas penyaluran bantuan di tahun 2022. Nah, kemudian di tahun 2023 nih kita akan membahasnya. Untuk para keluarga penerima manfaat ya jangan senang dulu ya. Kalau sudah dapat bantuan, mungkin ada yang banyak sekali dapatnya, ada yang 3 juta lebih. Bahkan mungkin ada KPM yang mungkin merasa PKH tahap 4 kok berkurang ya, berbeda dengan di tahap 3 kemarin. Nah, ini kami belum mendapatkan info resmi terkait mengenai apakah ada kebijakan baru atau tidak. Memang saya mendapatkan laporan dari KPM saya, banyak yang berkurang. Ada yang anak usia dini atau balitanya ini nggak masuk hitungan. Nah, seperti itu ya. Jadi ya harap bersabar saja karena kami belum mendapatkan jawaban juga terkait mengenai apakah ada kebijakan terbaru atau tidak. Nah, yang penting ya yang sudah didapatkan saat ini ya disyukuri saja ya, daripada saudara kita, tetangga kita yang tidak dapat sama sekali. Nah, untuk KPM yang masuk dalam kategori berikut ini, mohon maaf bantuannya itu tahun ini yang terakhir, dan tahun depan ini sepertinya tidak dapat lagi bantuan mulai awal tahun depan. Itu yang KPM kategori seperti apa? Yang pertama adalah KPM yang di DTKS-nya itu yang sudah diverifikasi tidak layak. Nah, tidak layaknya ini karena apa? Banyak penyebabnya. Ada yang karena meninggal. Nah, meninggal ini berarti ya dalam keluarganya itu nggak ada ahli warisnya. Dalam satu kakak hanya 1 orang dan itu meninggal. Kalau dalam satu kakak ada 2 orang atau 3 orang, itu masih bisa diganti pengurus. Nah, diganti pengurus, silakan laporkan saja ke pendampingnya. Nanti lewat aplikasi SIKNJ akan dibantu untuk mengganti pengurus KPM yang sudah meninggal. Asal dalam satu kakak ya. Kalau ganti pengurus beda kakak nggak bisa ya. Jadi satu kakak. Dan itu pun dalam satu kakak itu harus terdaftar di DTKS semua.
Misal dalam satu kakak ada 2 orang, yang satu meninggal, ternyata yang satu ini tidak padan datanya dengan Dukcapil atau tidak masuk DTKS. Nah, apalagi tidak punya KTP, ini nggak bisa menggantikan pengurusnya. Jadi semuanya itu harus padan datanya dengan Dukcapil, NIK-nya harus aktif, tidak ada masalah, dan harus terdaftar di DTKS semua. Nah itu ya, jadi tidak semuanya bisa. Kemudian yang kedua, tidak layak karena tidak ditemukan atau pindah. Nah kemudian yang berikutnya adalah tidak padan DTKS dengan Dukcapil. Nah kemudian berikutnya, KPM tersebut ternyata terdeteksi sebagai pegawai atau perangkat desa atau kelurahan. Kemudian sudah dapat BLT dana desa. Nah ini bisa menjadi penyebabnya. Kemudian menolak menerima bansos. Kemudian datanya anomali, bisa tanggal lahir, NIK-nya tidak ditemukan Dukcapil, NIK-nya nonaktif oleh Dukcapil, NIK-nya dinyatakan ganda. Nah itu banyak penyebabnya ya. Atau karena sudah mampu atau sudah kaya. Kemudian KPM tersebut ini merupakan PNS, TNI atau Polri, atau mungkin anaknya yang dalam satu KK itu baru diangkat menjadi PNS, TNI atau Polri, atau merupakan pensiunan PNS, TNI atau Polri. Nah, kalau PKH sendiri tahun depan itu tidak bisa dapat atau cair jika sudah tidak ada komponen, tidak ada anak sekolah, balita atau lansia. Nah, itu ya. Jadi beberapa faktor tadi yang menyebabkan tidak layaknya KPM tersebut, dan itu verifikasinya ya mulai saat ini hingga akhir bulan Desember. Jika tidak layak di DTKS, ya berarti tahun depan itu tidak cair lagi bantuannya. Nah, apakah tahun depan ini nanti lewat kartu KKS lagi atau lewat PT Pos ya? Kita tunggu kebijakan nanti di tahun depan. Tunggu info selanjutnya ya, karena kebijakannya ini terkadang sering berubah. Nah, apakah aturan untuk usia sesuai dengan keputusan Menteri Sosial yang bulan Mei yang lalu nomor 101/HUK/2022 tentang usia kepala keluarga KPM yang usia di bawah 40 atau 40 ke bawah dan 40 ke atas ini akan berlaku? Ini juga kita tunggu saja info lebih lanjut. Jika mulai berlaku, ya nanti siap-siap saja ya, harus bisa graduasi mandiri bagi yang 40 tahun ke bawah. Tapi ini kita masih menunggu kalau yang ini ya, jadi belum pasti. Kalau memang sudah mau graduasi, karena sekarang infonya kan sudah ada aturannya itu, ya siap-siap saja. Untuk bantuannya ya harus dijadikan modal usaha. Di akhir tahun ini jadikan modal usaha ya, harus bisa mandiri. Karena bantuan ini tidak selamanya. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.